Tengah malam yang sepi, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari arah kebun bambu. Suara itu lirih, memanggil-manggil ibunya, tapi semakin lama semakin jelas, bahkan seolah memanggil kita dengan sebutan ayah. Pertanyaannya, apakah benar itu suara seorang anak kecil yang tersesat? Atau suara dari makhluk yang selama ini dikenal sebagai Wewe Gombel? Malam ini, saya akan membawakan kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri tentang bagaimana suara tangisan misterius itu bisa berubah menjadi teror yang nyaris merenggut nyawa sebuah keluarga. Jadi, matikan lampu, siapkan nyali kalian, karena cerita ini tidak akan kalian lupakan. Malam itu, sekitar pukul 11 lewat sedikit, aku sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Angin dari arah sawah bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menyusup ke rongga hidung. Tiba-tiba, samar-samar terdengar suara seperti anak kecil yang sedang menangis. Awalnya pelan, lirih, seperti suara tangisan yang ditahan. Aku mengernyitkan dahi, mencoba memastikan apakah itu hanya perasaan atau memang benar ada suara itu. Siapa yang nangis malam-malam begini? Gumamku dalam hati sembari memiringkan kepala. Suara itu datang dari arah kebun bambu di belakang rumah. Rasa penasaran bercampur was-was membuat bulu kudukku berdiri. Aku pun memanggil istri yang ada di dalam rumah. "Bu, kamu dengar nggak? Ada suara anak kecil nangis dari arah kebun." Istriku keluar, wajahnya agak tegang, lalu menjawab, "Aku dengar, Pak, tapi jangan coba-coba mendekat. Ingat kata orang tua dulu, kalau ada suara anak kecil malam-malam, apalagi di dekat kebun bambu, bisa jadi itu bukan manusia." Aku tercekat, menatap wajahnya yang tampak serius. Tapi logika dalam kepalaku menolak. Mungkin ada anak tetangga yang nyasar, kataku mencoba menenangkan diri. Namun suara tangisan itu semakin jelas, terdengar sesenggukan. Bahkan kadang diselingi teriakan lirih, "Ibu, ibu." Suara itu membuat dadaku sesak. Aku menelan ludah, berdiri, lalu melangkah pelan menuju pagar belakang. Istriku buru-buru menahan tanganku. "Pak, jangan. Aku takut," katanya. Itu suara Wewe Gombel yang suka menjerat orang dengan tangisan anak kecilnya. Aku mematung antara percaya dan tidak percaya. Tapi di telingaku, suara tangisan itu kini terdengar begitu dekat. Seakan anak itu hanya berjarak beberapa langkah saja dari tempatku berdiri. Kakiku berat, tapi rasa penasaran semakin mendorongku untuk mencari sumber suara tangisan itu. Angin malam berhembus, membuat dedaunan bambu bergesekan dan menghasilkan bunyi kres-kres yang menyeramkan. Aku menoleh ke istriku yang masih berdiri di teras, wajahnya pucat. "Pak, tolong jangan nekat, aku mohon," katanya dengan suara bergetar. Aku menarik napas panjang, lalu mencoba menenangkan dia. "Tenang, aku hanya mau lihat sebentar. Kalau memang ada anak kecil beneran, kasihan kalau kita biarkan sendirian." Istriku menggigit bibir, matanya basah menahan cemas. Aku melangkah pelan ke arah kebun bambu, melewati jalan setapak yang gelap tanpa penerangan. Hanya lampu dari teras yang memberi sedikit cahaya ke belakang. Suara tangisan itu semakin jelas, kini terdengar seperti tepat di dalam rumpun bambu. Sesekali diselingi panggilan lirih, "Bunda, Bunda." Aku bergidik, kulit leherku meremang. "Nak, kamu di mana? Jangan takut, sini keluar," panggilku dengan suara lantang. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang semakin keras. Aku berhenti sejenak, lalu berkata lirih pada diri sendiri, "Kalau ini beneran anak kecil, kenapa dia nggak langsung jawab?" Dari kejauhan, terdengar istriku kembali berteriak, "Pak, jangan terusin, aku merinding."
Ingat cerita orang-orang kalau Wewe Gombel suka ngambil suara anak buat jebak orang dewasa. Aku tersenyum kecut, mencoba menyangkal, tapi jantungku berdetak kencang, seolah tubuhku sendiri tidak setuju dengan langkah yang kuambil. Aku mengusap wajah, lalu berucap lirih, "Tolonglah, kalau memang anak kecil beneran, keluarlah. Aku cuma mau bantu." Saat itu juga, suara tangisan berhenti mendadak. Hening. Begitu heningnya, sampai hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku tertegun, menoleh kanan kiri dengan rasa panik. "Kenapa berhenti?" gumamku. Lalu, tiba-tiba, suara kecil itu terdengar lagi. Kali ini tepat di belakangku. "Ayah!" bisik suara itu. Aku sontak berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Dadaku semakin sesak dan bulu kudukku berdiri sampai ke puncak kepala. Dari teras, istriku berteriak histeris, "Pak, cepat balik." Aku lihat sesuatu di antara bambu itu. Aku menatap ke arah kebun, dan samar-samar, di balik kegelapan, terlihat sosok tinggi. Rambutnya panjang kusut menutupi wajah, berdiri diam, seolah memperhatikanku. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Aku tak sanggup mengucap sepatah kata pun, hanya bisa menatap dengan tubuh kaku, sementara suara tangisan anak kecil itu kembali terdengar. Tapi kini bercampur dengan suara tawa lirih yang menyeramkan. Keringatku semakin deras menetes, seolah tubuhku baru saja berlari jauh, padahal aku hanya berdiri terpaku. Sosok tinggi berambut panjang itu masih di sana, tidak bergerak, hanya diam menatapku dengan wajah yang samar tertutup rambut kusut. Suara tangisan kecil itu kini bergema, seakan datang dari segala arah, membuat kepalaku pusing. Aku memaksa bibirku untuk bersuara. "Siapa kau? Apa yang kau mau?" Suaraku terdengar parau, hampir tercekik oleh rasa takut. Dari teras, istriku kembali menjerit, "Pak, cepat kembali, itu bukan manusia." Aku mencoba menguatkan diri. "Kalau memang kau Wewe Gombel, kenapa kau mengganggu rumah kami? Apa salah kami?" Tiba-tiba, dari arah rumpun bambu, suara anak kecil itu menjawab lirih. Aku kedinginan. "Ayah, tolong aku." Suara itu begitu jelas, seakan hanya beberapa langkah dariku. Aku terhuyung mundur, jantungku seperti hendak meloncat dari dada. "Nak, kamu di mana? Jangan main-main. Ayo keluar." Panggilku dengan suara bergetar. Namun, dari balik rambut kusut sosok tinggi itu, perlahan terdengar suara tawa lirih, panjang dan menyeramkan. "Hihihihihi." Tawa itu membuat kakiku hampir goyah. Istriku berteriak panik, "Pak, aku lihat matanya. Merah menyala, jangan mendekat." Aku refleks menoleh ke arah sosok itu, dan benar saja, di antara helaian rambut panjangnya yang kusut, tampak dua cahaya merah, seperti bara api menatap lurus padaku. Aku tercekat, ingin berlari, tapi tubuhku seakan terkunci. "Apa yang kau mau dariku?" teriakku lagi. Kali ini hampir seperti memohon. Suara tangisan anak kecil itu berubah, semakin keras, bercampur dengan suara serak seorang perempuan tua. "Ikut aku, ikut aku." Aku menggenggam pagar kayu yang mulai berderit, mencoba menarik nafasku dalam-dalam. Dari belakangku, istriku terus memanggil, "Pak, balik, cepat balik. Jangan dengarkan suaranya." Tapi kepalaku dipenuhi rasa bingung, antara kasihan pada suara anak kecil yang memanggil ayahnya dan rasa takut yang mencengkeram kuat. Aku melangkah mundur pelan-pelan sambil tetap menatap sosok itu. Namun, yang mengejutkan, sosok tinggi itu tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arahku. Dari bibirnya yang tak terlihat jelas, terdengar bisikan dingin, "Kau, ayahnya." Suara itu membuat tubuhku limbung, pandanganku berkunang-kunang, seakan seluruh tenaga disedot habis. Aku memegangi dada, lalu berteriak sekuat tenaga, "Tolong, jangan dekati aku."
Namun semakin keras aku berteriak, semakin dekat suara tangisan anak kecil itu di telingaku. Seolah anak itu kini berada tepat di belakang pundakku. Suasana malam itu semakin mencekam, seakan udara di sekitarku menekan dari segala arah. Nafasku terengah, dingin menusuk tulang, meski tubuhku penuh keringat. Dari arah belakang, suara lirih anak kecil kembali terdengar begitu dekat. "Ayah, peluk aku." Aku sontak menoleh, namun tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat yang memanjang ke arah kebun. Aku melangkah mundur, suaraku bergetar. "Siapa kau sebenarnya? Kalau kau butuh pertolongan, tunjukkan dirimu." Sosok berambut panjang itu tiba-tiba bergerak maju satu langkah. Rambutnya tergerai hingga hampir menyentuh tanah. Dari teras, istriku menangis sambil berteriak, "Pak, tolong jangan tatap matanya. Aku takut dia bawa kau pergi." Aku menutup sebagian wajahku dengan tangan, mencoba menghindari sorot mata merah itu. "Kenapa kau ganggu kami?" Teriakku dengan nada marah yang dipaksakan. Sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa lirih. "Hihihihihi." Lalu, suara tangisan anak kecil itu menggema lagi. Kali ini terdengar di dalam rumah kami, jelas dari arah ruang tamu. Istriku sontak menjerit histeris, "Ya Allah, dia masuk rumah, Pak." Aku panik, melangkah terburu-buru ke arah teras, berusaha kembali. Namun sebelum sempat aku sampai, suara ketukan kecil terdengar dari balik pintu rumah. Tok, tok, tok. Diiringi suara anak kecil, "Bunda, bukakan pintu." Istriku mundur ketakutan. Tangannya menutup mulut agar tidak berteriak lagi. Aku hampir kehilangan akal sehat, berteriak lantang, "Pergi! Jangan ganggu keluargaku! Pergi!" Namun, suara itu malah semakin jelas, seakan ada dua anak kecil yang menangis bersamaan dari dalam rumah. Aku menoleh ke arah kebun, dan sosok tinggi itu masih berdiri di sana. Kini, wajahnya sedikit terangkat, menampakkan mulut lebar yang terbuka dengan deretan gigi hitam. Suaranya bergema seperti bisikan dari dasar sumur. "Mereka butuh ayah. Ikutlah bersama mereka." Lututku lemas, tubuhku bergetar hebat. Istriku menangis sambil berkata, "Pak, tolong jangan percaya. Itu semua tipuan. Jangan dekati dia." Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu terus merasuk, memenuhi kepalaku. Tangisan, tawa, dan bisikan bercampur menjadi satu, membuatku hampir gila. Aku hanya bisa berteriak histeris, "Pergi! Pergi!" Namun saat aku berteriak, angin berhembus sangat kencang. Dedaunan bambu bergoyang liar, dan sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tangisan anak kecil yang kini terdengar tepat dari balik pundakku. Tubuhku membeku ketika suara tangisan itu kembali terdengar persis di belakangku, begitu dekat hingga napasku tercekat. Aku tidak berani menoleh, hanya bisa berdiri dengan gemetar. Dari teras, istriku menjerit ketakutan, "Pak, jangan noleh. Aku lihat sesuatu di belakangmu." Suaranya membuat jantungku hampir copot. Aku memejamkan mata, lalu dengan suara lirih aku berucap, "Ya Allah, lindungi aku." Tiba-tiba, sebuah sentuhan dingin terasa di lenganku, kecil, rapuh, seperti tangan anak kecil. Aku refleks menoleh, dan hampir saja aku pingsan melihatnya. Seorang anak kecil, tubuhnya pucat kebiruan, matanya kosong tanpa bola mata, berdiri menatapku sambil terisak. "Ayah, kenapa kau tinggalkan aku?" katanya dengan suara parau bercampur tangis. Aku melangkah mundur terburu-buru hingga hampir jatuh. Wajahku memucat. "Aku bukan ayahmu. Aku bahkan gak kenal kamu." Teriakku panik. Anak kecil itu menunduk, lalu bahunya berguncang seakan menangis lebih keras. Dari dalam rumah, terdengar suara pintu terbanting. Brak! Istriku menjerit, "Astagfirullah, Pak, ada yang masuk rumah."
Aku ingin berlari menolong istriku, tapi anak kecil pucat itu tiba-tiba menatapku lagi. Kali ini sambil tersenyum. Senyuman yang aneh, dingin, dan membuat bulu kuduku semakin tegak. "Kau ayahku sekarang, ikut aku," katanya dengan suara yang menggema. Tiba-tiba, dari arah kebun bambu, sosok tinggi berambut kusut itu muncul kembali, berdiri di belakang anak kecil tersebut. Kali ini jelas terlihat mulutnya terbuka lebar, lidah panjang menjulur, dan matanya menyala merah. Ia menunduk ke arahku sambil berbisik, "Aku titipkan dia padamu. Jangan biarkan dia sendiri." Suaranya membuat telingaku berdenging, seakan ada 1000 jarum menusuk ke dalam kepala. Aku jatuh terduduk, mencoba merangkak mundur. Istriku berlari keluar rumah sambil menangis. "Pak, ayo masuk, jangan biarkan dia jebak kita." Aku berusaha bangkit, tapi anak kecil pucat itu tiba-tiba meraih kakiku dengan cengkeraman kuat, dingin, seperti es. "Ayah, jangan pergi." Aku berteriak histeris, "Lepaskan aku! Aku bukan ayahmu!" Suara tangisannya berubah menjadi tawa nyaring, begitu keras hingga terasa mengguncang dada. Sosok tinggi di belakangnya pun ikut tertawa. Suara serak dan panjang. Hahaha. Malam itu benar-benar terasa seperti neraka. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, tak tahu harus berbuat apa. Sementara suara tangisan, tawa, dan bisikan terus memenuhi udara, menjerat pikiranku semakin dalam ke jurang ketakutan. Kakiku masih dicekal erat oleh anak kecil pucat itu. Tubuhnya tampak kurus kering, kulitnya kebiruan seperti orang yang lama terendam air, dan matanya tetap kosong, menatapku tanpa berkedip. Aku berusaha menendang, tapi semakin keras aku melawan, semakin kuat cengkeramannya. "Lepas! Lepas!" teriakku sekuat tenaga. Dari samping, istriku mencoba menarik tanganku. Wajahnya penuh air mata. "Pak, ayo cepat masuk. Jangan lawan dia di sini." Aku menggeliat, tubuhku hampir kehilangan tenaga. Anak kecil itu tiba-tiba mendongak, wajahnya berubah mengerikan, mulutnya robek lebar hingga ke telinga, dan suara tangisnya berganti jeritan melengking. "Ayah!" Jeritan itu begitu keras hingga membuat telingaku berdengung. Istriku spontan menutup telinganya, menjerit kesakitan. "Pak, aku nggak kuat." Dari arah kebun bambu, sosok tinggi itu kembali melangkah keluar. Setiap langkahnya membuat tanah seakan bergetar. Rambut panjangnya terurai, sesekali mengibaskan bau busuk menyengat yang menusuk hidungku. Ia menunduk ke arahku, matanya menyala merah membara, lalu berbisik dengan suara parau, "Jangan tinggalkan dia, kau sudah dipilih." Aku menggigil, dadaku sesak seperti terhimpit batu besar. "Aku tidak mau. Aku bukan ayahnya. Aku tidak mau." Suaraku pecah, penuh rasa takut. Istriku berteriak sambil mengguncang tubuhku, "Pak, lari! Lawan dia dengan doa. Jangan diam saja." Aku menelan ludah, mencoba mengingat doa apapun yang bisa kulafalkan. Dengan suara terbata, aku membaca ayat yang kupahami, meski lidahku kaku karena ketakutan. Tiba-tiba, anak kecil pucat itu merintih keras, melepaskan cengkeraman kakinya. Lalu tubuhnya perlahan memudar, seperti asap terbawa angin. Sosok tinggi di belakangnya meraung marah, suara raungannya memekakkan telinga. "Grahe!" Angin berhembus kencang, ranting-ranting bambu patah dan beterbangan, debu masuk ke mataku hingga membuat pandanganku kabur. Istriku menarik tanganku sekuat tenaga. "Pak, sekarang, ayo masuk." Aku berlari terpincang-pincang menuju rumah, tapi sebelum pintu sempat tertutup, sosok itu tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu, wajahnya begitu dekat denganku. Rambut kusutnya hampir menempel di wajahku, dan dari mulutnya yang hitam berbau busuk ia berbisik, "Belum selesai, aku akan kembali." Mataku membelalak,
Tubuhku gemetar tak terkendali. Istriku mendorong pintu keras-keras. Brak! Menutupnya tepat di depan wajah sosok itu. Kami terjatuh berdua di ruang tamu, terengah-engah seperti baru saja lolos dari maut. Sementara di luar, suara tangisan anak kecil dan tawa lirih masih menggema, berputar-putar mengitari rumah kami. Di dalam rumah, suasana terasa semakin mencekik. Lampu ruang tamu berkelip-kelip seperti hampir padam, menambah rasa mencekam yang menyelubungi udara. Aku dan istriku terduduk di lantai, sama-sama terengah-engah. Tubuh kami masih bergetar hebat. "Pak, aku takut sekali," bisik istriku sambil menggenggam erat tanganku. Aku menatapnya, mencoba terlihat kuat meski wajahku sendiri pucat pasi. "Tenang, Bu, kita harus tetap sadar, kita nggak boleh kalah," jawabku terbata. Namun, sebelum aku sempat menenangkan diriku sendiri, suara langkah kecil terdengar dari arah dapur. Tap, tap, tap. Pelan tapi jelas. Kami berdua spontan menoleh. Mata kami membelalak. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara keras, mencoba menutupi rasa takut. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kecil yang semakin mendekat. Lalu disusul suara tangisan lirih. "Ayah, aku lapar." Istriku menjerit, lalu bersembunyi di balik punggungku. Aku meraih kursi kayu terdekat, mengangkatnya sebagai senjata seadanya. "Keluar, jangan ganggu kami lagi," teriakku. Tiba-tiba, pintu dapur berderit terbuka sendiri, dan dari kegelapan muncul sosok anak kecil yang sama, pucat, matanya kosong, dengan senyum menyeramkan yang tidak wajar di wajah mungilnya. Ia melangkah pelan, mendekat ke arah kami, sambil mengulangi kalimatnya. "Ayah, aku lapar." Suaranya menggema, seolah bukan hanya satu anak yang berbicara, melainkan banyak suara dari berbagai arah. Istriku menangis terisak. "Pak, dia masuk rumah." Dia beneran masuk rumah. Aku menahan napas, jantungku berdegup begitu keras hingga terasa sakit. "Kau bukan anakku, jangan panggil aku ayah," teriakku dengan suara pecah. Namun tiba-tiba, kepalanya berputar perlahan ke arah belakang dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia, hingga wajahnya menatap kami dari arah terbalik. Dengan senyum semakin lebar, ia berkata dengan suara parau, "Tapi aku selalu di sini. Aku anakmu sekarang." Lampu ruang tamu langsung padam, menyisakan kegelapan total. Istriku menjerit kencang, aku pun hampir kehilangan akal. Dalam gelap itu, hanya suara tawa lirih dan langkah kecil yang semakin dekat terdengar. "Ayah, mainlah denganku," katanya. Aku meraba-raba, mencoba menemukan korek atau lilin, tapi tangan istriku menahanku. "Pak, jangan. Kalau kita nyalakan cahaya, aku takut dia akan terlihat lebih jelas." Kami berdua terdiam, terjebak dalam kegelapan, hanya ditemani suara napas kami yang tersengal, dan suara tawa anak kecil yang semakin dekat, begitu dekat, seakan tepat di antara kami. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan sesuatu bergerak di sekitar kami. Suara tawa kecil terdengar di telingaku, begitu dekat hingga membuatku hampir melompat. "Ayah, aku di sini," bisiknya. Aku meraih lengan istriku dan memeluknya erat. Tubuhnya gemetar hebat. "Pak, aku nggak kuat. Tolong lakukan sesuatu," isaknya lirih. Aku menelan ludah, mencoba mencari keberanian. Lalu, dengan suara lantang, aku berteriak, "Pergi! Jangan ganggu keluarga kami." Namun seolah menertawakanku, suara tawa itu justru semakin keras, menggema dari setiap sudut rumah. Tiba-tiba, sesuatu menarik kursi kayu di dekat kami dengan keras. Brak! Hingga terbalik ke lantai. Istriku menjerit kaget. "Astagfirullah, dia ada di sini, Pak." Aku meraih kursi itu, mengangkatnya lagi sebagai senjata. Tapi sebelum sempat kugunakan, aku merasakan tarikan kecil di ujung bajuku. Aku menoleh ke bawah, dan hampir jantungku berhenti.
Anak kecil pucat itu merayap di lantai. Matanya kosong menatapku dari bawah, sementara mulutnya terus menggumam, "Ayah, ayah, ayah," dengan nada monoton yang mengerikan. "Lepas, lepas!" Teriakku sambil menendang, tapi tubuhnya terasa nyata, dingin, dan lengket seperti lumpur. Istriku menutup mata sambil menangis. "Pak, doa, baca doa, cepat!" Dengan suara gemetar aku melafalkan ayat yang kuingat, meski lidahku terasa keluh. Anak kecil itu mendadak menjerit melengking, lalu tubuhnya kembali memudar seperti asap. Tapi sebelum kami sempat bernapas lega, pintu kamar tidur terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam terdengar suara perempuan dewasa menangis, terseduh-seduh. "Huhuhu, tolong aku, anakku." Aku dan istriku saling berpandangan. Wajah kami sama-sama pucat. "Pak, jangan ke sana, jangan dituruti," bisik istriku dengan suara bergetar. Tapi suara tangisan itu semakin memilukan, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku menutup wajahku dengan tangan, bingung harus percaya pada siapa. Tiba-tiba, tirai jendela berayun kencang meski semua pintu tertutup rapat, dan dari celah jendela terlihat jelas bayangan sosok tinggi berambut panjang berdiri menatap ke dalam. Matanya menyala merah, mulutnya terbuka lebar, dan suaranya bergema pelan, "Anakku, sudah kembali padaku, giliranmu sekarang." Aku mundur terburu-buru, tubuhku hampir jatuh. Istriku berteriak histeris sambil menutup telinga. "Pak, jangan dengarkan, itu Wewe Gombel, dia mau bawa kita." Suara tangisan anak kecil pun kembali terdengar, kali ini dari belakang pintu kamar. "Ayah, masuklah, jangan tinggalkan aku." Dadaku berdegup kencang, kepalaku berputar-putar, antara ingin menolong atau lari. Tapi satu hal yang jelas, rumah kami sudah tidak lagi terasa sebagai tempat aman, melainkan sebuah jebakan yang dikuasai oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Ruang tamu yang tadi hanya dipenuhi suara tangisan kini berubah semakin hening. Namun, keheningan itu justru terasa lebih menakutkan. Aku dan istriku hanya bisa duduk merapat di sudut. Napas kami tersengal. "Pak, aku rasa dia belum pergi," bisik istriku. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan, mataku menatap ke segala arah, mencoba mencari tanda gerakan. Tiba-tiba, dari langit-langit terdengar bunyi krek, krek, seperti ada sesuatu merayap di atas plafon. Aku menoleh ke atas dan darahku serasa berhenti mengalir. Rambut panjang kusut menjuntai dari sela plafon, perlahan turun seperti tali yang bergoyang. Dari kegelapan di atas terdengar suara perempuan parau. "Anakku, kau di mana? Ayahmu sudah di sini." Istriku menjerit sambil berpegangan erat pada lenganku. "Pak, itu dia, itu Wewe Gombel." Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri, lalu berteriak ke atas. "Pergi, aku tidak punya urusan denganmu. Jangan ganggu keluarga kami." Rambut itu semakin turun, lalu dari kegelapan plafon muncul wajah pucat dengan mata merah menyala. Wajahnya menyeramkan, keriput, dan mulutnya terbuka sangat lebar, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Ia menatap langsung ke arahku, lalu tertawa lirih. "Hihihihi, kau sudah menjadi milik kami." Tubuhku gemetar hebat, tapi aku mencoba menahan. Istriku sambil menangis terus memelukku. "Pak, baca doa lagi, cepat." Aku mulai melafalkan ayat dengan suara terbata. Namun, Wewe Gombel semakin turun, kini hampir menyentuh lantai. Sosoknya tinggi besar, rambutnya menutupi hampir seluruh tubuh, dan tangannya panjang dengan kuku-kuku hitam runcing. Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. "Ayah, ayah." Tiba-tiba, suara anak kecil itu terdengar dari balik punggung Wewe Gombel, dan terlihat anak pucat tadi berdiri di belakangnya, menatapku dengan senyum kosong. Aku merinding,
Jantungku berdegup keras. "Kalian bukan anakku, kalian bukan keluargaku," teriakku sambil mengangkat kursi kayu. Wewe Gombel mendengus, lalu menggeram keras. "Kalau begitu, biarkan aku mengambil istrimu sebagai gantinya." Tangannya terulur ke arah istriku. Istriku menjerit histeris, bersembunyi di pelukanku. "Pak, tolong aku, jangan biarkan dia." Aku memeluk istriku sekuat tenaga. Wajahku dipenuhi keringat dingin. Sementara sosok itu semakin dekat. Matanya memancarkan cahaya merah dan suaranya bergema memenuhi seluruh ruangan. "Kau tak akan bisa lari dariku. Malam ini milikku." Detik-detik terakhir malam itu terasa seperti neraka bagi kami. Sosok Wewe Gombel semakin dekat. Matanya merah menyala menatap penuh amarah, dan tangan panjangnya hampir menyentuh tubuh istriku. Aku menjerit sekuat tenaga, "Jangan sentuh dia," sambil mengangkat kursi kayu yang kugenggam. Namun sebelum sempat aku ayunkan, kursi itu seakan terpental sendiri dari tanganku, jatuh berdebam ke lantai. Aku terdorong ke belakang, hampir menimpa istriku yang menangis histeris. "Pak, aku nggak mau mati, tolong," isaknya. Aku memeluknya erat, mencoba menutupi tubuhnya dengan tubuhku sendiri. Tiba-tiba, dari mulut Wewe Gombel terdengar suara serak bercampur tangisan. "Aku hanya ingin anak, aku hanya ingin ditemani." Ucapan itu membuat sejenak aku tertegun. Namun kemudian, suara anak kecil pucat itu menyusul, terdengar nyaring. "Ayah, ikut aku, kita bersama selamanya." Suara itu menusuk telingaku, hampir membuatku kehilangan kesadaran. Dengan sisa tenaga, aku memejamkan mata dan melafalkan doa sekuat hati. Kali ini, tanpa putus, tanpa ragu. Lidahku bergetar, air mataku jatuh, dan aku terus membaca meski tubuhku gemetar hebat. Wewe Gombel meraung keras, tangannya yang hampir menyentuh istriku berhenti di udara. Anak kecil pucat itu menjerit panjang. Tubuhnya kembali memudar seperti asap yang terbakar cahaya. "Tidak ke," raung sang Wewe Gombel sebelum tubuhnya sendiri perlahan memudar, terhisap ke dalam kegelapan yang entah dari mana datangnya. Suara tawa dan tangisan pun hilang seketika, meninggalkan hanya hening yang mencekam. Lampu rumah kembali menyala redup, berkelip sebentar, lalu stabil. Aku dan istriku masih saling berpelukan di lantai. Napas kami terengah, tubuh kami basah oleh keringat dingin. "Pak, dia beneran pergi?" tanya istriku dengan suara serak. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menatap ke arah jendela yang kini tertutup rapat oleh tirai. Udara masih dingin, tapi tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi bau busuk. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan, entah. Tapi sepertinya untuk malam ini dia sudah pergi. Istriku menangis lagi, kali ini sambil bersyukur. "Ya Allah, terima kasih, terima kasih." Kami pun duduk berdua dalam diam, hanya suara detak jam dinding yang menemani. Namun jauh di dalam hatiku, rasa takut belum hilang. Kata-kata terakhir Wewe Gombel terngiang jelas di telingaku. "Belum selesai, aku akan kembali." Aku menatap istriku, lalu berbisik, "Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang. Malam ini mungkin kita selamat, tapi aku tidak yakin kalau dia sudah benar-benar pergi." Di luar rumah, angin malam kembali bertiup, dan di kejauhan samar terdengar suara tangisan anak kecil, pelan, lirih, seperti sedang menunggu. Malam itu, aku tahu satu hal, kisah ini belum benar-benar berakhir. Itulah kisah tentang suara tangisan anak kecil yang diduga ulah Wewe Gombel. Pertanyaannya sekarang, apakah suara tangisan itu benar-benar sudah menghilang? Atau hanya menunggu malam berikutnya untuk kembali memanggil? Ingat baik-baik, jangan pernah langsung percaya
Jika kalian mendengar suara anak kecil menangis di malam hari, apalagi dari arah kebun atau tempat sepi, karena bisa jadi yang menangis bukanlah manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita horor ini. Jika kalian punya pengalaman serupa, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kisah kalian bisa jadi cerita horor berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita menyeramkan lainnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari.